Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'iyan mujahidina fi sabilih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam satu majelis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga hendak mohon maaf buat Mas Nabil dan teman-teman semua gitu karena ada keterlambatan gitu. Ada satu dan lain hal sehingga kita mulainya agak ngaret seperti itu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mentadaburi satu ayat yang kalau nggak salah sekitar setengah halamanan ya, setengah halaman di apa namanya itu awal juz 15 yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1. Dan kenapa ini penting ya? Kenapa kemudian kita memilih ayat ini? Salah satu konteksnya adalah karena isu yang sedang hangat ya dan yang selalu hangat sebenarnya ya, dari hampir 100 tahunan yang lalu, yaitu penjajahan di Palestina yang dilakukan oleh Zionis gitu. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca suratul Fatihah dan juga membaca Quran surat Al-Isra ayat 1. Jadi buat teman-teman yang belum mengambil mushaf, bisa mengambil mushafnya, atau monggo mungkin mau mengandalkan hafalan juga sangat diperbolehkan. Oke, baik. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan eh, apa, surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت alaihim. عليهم Ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim. عليهم Waladdallin. ولا الضالين. Amin. آمين. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. سبحان Subhanalladzi الذي أسرى asra بعبده bi'abdihi laylan minal المسجد masjidil الحرام haram ilal مسجد masjidil aqsa الأقصى alladzi الذي barakna hawlahu باركنا linuriyahu min لنريه من ayatina آياتنا إنه innahu هو السميع was-sami'ul basir. البصير. صدق Sadaqallahul الله. azim. Surahul Adzim wa sadaqar Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah kita sudah baca surat Al-Fatihah dan juga membaca surat Al-Isra ayat 1. Insya Allah kita akan melanjutkan pada sesi utama kita yaitu majelis tadabbur. Kepada Mas Nabil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين.
pada malam hari ini, insya Allah yang malam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kembali dan insya Allah ini akan menjadi sesi terakhir kita terkait dengan majelis tadabbur The Muslim Gaze. Wah, alhamdulillah kita sudah sampai di part yang terakhir. Kita hari ini akan membahas tentang surah Al-Isra yang tadi sudah dikatakan oleh Raffi bahwasanya ini berkaitan dengan salah satu atau memang topik yang selalu hangat, bukan hanya dari 100 tahun terakhir gitu kan, bahkan dari ribuan tahun yang lalu gitu. Bahwasanya Masjidil Aqsa dan juga Al-Quds ini adalah yang sebuah daerah, sebuah kota, sebuah masjid yang memiliki nilai historis yang begitu panjang gitu. Jadi kita bisa bisa men-track back gitu kan, melihat kembali bahwasanya ini adalah daerah yang sangat amat penting bagi umat manusia, ya. Nggak cuma umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat Bani Israel dan juga umat-umat sebelumnya, bahwasanya di tempat itulah banyak kejadian, banyak hal yang terjadi. Maka apa yang harus hari ini kita akan lihat, bahwasanya kita akan melihat dari sisi nilai atau value Masjidil Aqsa terhadap atau bagi umat Muslim, dan juga bagaimana surat Al-Isra ini memberikan sanjungan di ayat ini, memberikan sanjungan yang paling besar terhadap Masjidil Aqsa. Maka kita akan mulai langsung saja karena kita juga mulainya agak lambat karena satu dua hal. Kita akan langsung lanjut ke slide yang pertama, Mas Raffi. Nah, ini adalah sebuah judul yang diambil oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, rahimahullah taala. Al-Quds adalah perkara semua muslim. Ini adalah wasiatnya dari Dr. Yusuf Qardawi terkait dengan Al-Aqsa, Al-Quds, Masjidil Aqsa atau Al-Quds. Maka yang kita akan bahas, yang kita akan tadabburi akan banyak terkait dengan Al-Quds dan juga terkait dengan Al-Isra ini. Maka kita sudah bisa lihat di sini bahwasanya Al-Quds adalah sebagai kiblat pertama umat Muslim, Al-Quds sebagai bumi Isra dan Mi'raj, Al-Quds sebagai kota besar ketiga yang dimiliki oleh umat Muslim atau kota suci atau kota yang diagungkan, Al-Quds bumi para nabi dan berkah, Al-Quds bumi jihad. Lalu kita akan masuk ke tadabbur kita tentang Al-Isra dan juga kita akan membahas tentang bahwasanya Isra Mi'raj ini di surat Al-Isra ini akan menjadi titik balik bahwasanya kepemilikan Al-Quds ini akan menjadi milik umat Muslim. Dan yang terakhir adalah konklusi. Namun mungkin di slide ini akan ada sedikit perubahan, yaitu yang kita akan bahas dulu adalah terkait dengan tadabbur kita terkait dengan Al-Isra, baru kita akan lanjut ke apa yang terjadi atau apa value kita sebagai umat Muslim terhadap bangunan Al-Aqsa atau kota Al-Aqsa atau bangunan Baitul Maqdis. Maka ini adalah apa ya, bagian penting untuk kita gitu kan, bahwasanya mungkin kita juga sering kita dengar, sering kita ulang-ulang juga. Maka pengulangan ini terkait dengan suatu hal yang penting gitu kan. Juga kalau misalnya kita sering diingatkan di khutbah-khutbah, di pengajian-pengajian, maka pengulangan itu adalah sebuah hal yang penting. Maka hari ini, malam ini kita juga akan mengulang hal tersebut. Kita akan mulai dari yang pertama, kita lanjutkan lagi slide-nya, yaitu adalah terkait dengan Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis ini mungkin gambarnya agak kurang jelas ya, tapi intinya adalah kalau yang di situ adalah masjid yang apa namanya, kubah emas ya, tapi di bagian sananya lagi agak ke bawah itu nanti ada bagian Qubatus Sokhra yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana gitu. Jadi itu adalah kompleksnya. Jadi kompleks Baitul Maqdis dan satu kompleks kecil itu, sekecil itu yang memiliki dan menjadi perebutan bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi gitu, umat manusia gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatinya, nanti kita akan bahas lebih detail tapi ini akan ada pembukaan sedikit sebagai barokna haulahu. Barokna haulahu itu kan haula itu adalah yang di sekitarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifik barokna atau di ayat ini ya, tidak menjelaskan bahwa barokna atau Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa tidak disebutkan secara spesifik di apa berkahnya itu bukan di spesifik bangunan tersebut, tapi ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena itu adalah penggunaan mubalaghah. Jadi dalam Al-Quran itu menggunakan majas-majas, salah satunya juga menggunakan mubalaghah fil kalam atau melebihkan.
Jadi ketika kita bilang, wah, daerah Jakarta atau Jabodetabek ini gitu sangat rapi, maka ini akan memberikan isyarat kepada kita bahwasanya di Jakarta lebih umumnya atau lebih khususnya itu lebih rapi lagi, karena di Jabodetabek saja sudah rapi gitu. Maka Jakartanya sendiri akan memberikan isyarat kepada kita bahwa Jakartanya itu lebih rapi daripada Jabodetabek secara umum. Tapi penggunaan ini tuh jarang digunakan oleh orang Indonesia gitu kan. Kita jarang ngomongin kalau misalkan sebuah daerah itu bersih atau apa namanya rapi, tapi mengisyaratkan yang lebih spesifik daripada itu. Tapi di dalam bahasa Arab menggunakan itu. Maka barokna haulahu, apabila sekelilingnya saja itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang berada di dalamnya gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan barokna haulahu. Maka Baitul Maqdis ini adalah kepentingan semua muslim untuk menjaganya. Dan nanti kita akan mencari kenapa, alasannya itu apa aja. Dan juga melindungi kesuciannya, atau setidaknya untuk kita gitu kan yang mungkin tidak bisa berpartisipasi secara langsung di daerah tersebut, adalah berusaha melawan propaganda yang ingin menghancurkannya. Oke, kita bisa lanjut. Maka tadabbur surat Al-Isra ini kita mulai dengan kata yang pertama, yaitu subhan. Subhana itu adalah sebuah kata yang amat powerful karena dia bentuknya adalah masdar. Masdar itu adalah asli kata. Asli kata itu subhana, itu sebelum diubah menjadi apapun, itu adalah subhan. Artinya adalah maha suci. Maha suci dapat diartikan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari segala keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala ini uh, tidak atau terlepas secara absolut dari keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan atau sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keburukan. Maka apabila kita melihat sesuatu yang kita anggap buruk dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang salah dari cara pandang kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhana itu adalah sebuah hal atau satu kata yang sangat powerful. Karena di dalam Al-Quran penggunaan subhana atau kata sabaha atau sabaha, itu yang artinya mensucikan atau maha suci, itu digunakan di dalam tiga bentuk. Yaitu yang pertama subhana, yang ada di surat ini, yang ada di surat Al-Isra, maka hampir-hampir atau seringkali digunakan juga bahwasanya Al-Isra ini disebut dengan surat subhana. Dan ada lagi bentuknya, yaitu adalah sabbahalillah. Orang apa, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu digunakan di dalam surat-surat yang ada di juz 28, 27, 28. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di bumi dan yang di langit itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bentuknya adalah sabbihisma, perintah untuk mensucikan. Maka dibanding dengan sabbihisma dan juga sabbahalillah, maka subhan itu adalah bentuk paling sempurna atau paling absolut dari kesucian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tanda kesucian itu apa? Yaitu alladzi asra bi'abdi, atau siapakah yang paling suci itu, yang maha suci itu adalah Ia, alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka penjelasan di sini adalah terkait dengan uh, kejadian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan. Jadi asro itu memperjalankan, menjadikan seseorang itu berjalan atau melakukan perjalanan. Asro bi'abdihi. Dan saro itu di dalam bahasa Arab itu spesifiknya adalah berjalan malam hari. Jadi uh, ketika menggunakan saro itu lebih sering digunakan untuk orang yang melakukan perjalanan pada malam hari. Tapi menariknya di sini adalah asro bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya lailan. Sudah menjelaskan tentang perjalanan di malam hari, tapi ada lailan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata yang sia-sia, tidak ada kata yang tidak efektif. Maka lailan bukan berarti bahwasanya memperjalankan malam hari pada malam hari gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan atau menspesifikasi bahwasanya subhanalladzi asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya pada malam hari,
Lailan itu hanya dalam satu malam. Karena apa? Karena ketika tidak dijelaskan ada lailan di sana, maka kita akan membayangkan bahwasanya Rasulullah itu diperjalankan pada malam hari tanpa spesifik waktu. Bahwasanya bisa jadi Rasulullah itu berjalan berbulan-bulan atau berhari-hari, berminggu-minggu, ya kan? Karena secara natural kita berpikir bahwasanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu kala itu dari Hijaz menuju Palestina itu memerlukan waktu 1 bulan, 1 bulan lamanya untuk sampai dari, kalau misalnya perjalanan menggunakan tunggangan itu dari Al-Haram sampai Al-Aqsa itu memerlukan 1 bulan atau sekitar 40 hari. Dan Asro ini adalah perjalanan horizontal, perjalanan biasa. Maksudnya adalah kita berjalan secara dari satu tempat ke tempat lain yang mana ya itu masih di tataran bumi. Jadi kita ketika pergi ke sebuah tempat maka dia asro. Perjalanan kita itu asro atau saro atau isro. Nah, isro itu ada bentuk adalah perjalanan. Maka penyebutan Masjidil Haram, Haram ini adalah spesifiknya itu adalah yang ada di Mekah, yaitu yang di sekeliling Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Maka itu adalah tanah di mana yang tidak boleh ada perang di dalamnya, kan Masjid Al-Haram. Oh, ilal Masjidil Aqsa. Nah, yang menarik adalah Al-Aqsa itu adalah yang paling ujung. Maksudnya yang paling ujung adalah beberapa ulama menjelaskan bahwasanya ujung karena ia adalah secara apa namanya? Secara demografis gitu. Kala itu adalah yang paling jauh letaknya. Karena kala itu Rasulullah belum belum berhijrah. Jadi yang diketahui masjid-masjid hanyalah di sekitar situ. Nah, maka disebut Al-Aqsa itu karena ia jauh, paling jauh Masjid Aqsa, tempat tempat sholat yang paling jauh itu adalah di Palestina. Nah, juga Masjidil Aqsa yang yaitu adalah disebut Al-Aqsa juga bahwasanya di kala itu uh, ayah itu maksudnya adalah dia adalah yang paling jauh. Yang mana diberkahi sekitarnya yang tadi kita sudah jelaskan bahwasanya haulahu, penjelasan haulahu bahwasanya yang di sekitarnya saja itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang ada di dalamnya. Untuk memberikan cahaya dari ayatnya. Dari itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mendengar apa yang dikatakan oleh hambanya di dalam lisannya maupun di dalam hatinya, dan juga al-basir, maha melihat dari apa-apa yang ia lakukan sendiri maupun dilihat oleh orang. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tadabbur secara umum, gitu kan. Maka makna al-aqsa yang tadi sudah kita jelaskan bahwasanya al-aqsa itu adalah tujuan yang paling jauh. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu itu ada di ujung apa namanya cakrawala kita, itu adalah al-aqsa. Itu adalah bahwasanya ia adalah di ujung mata memandang kita itu adalah Al-Aqsa. Maka Al-Aqsa itu kala itu adalah yang paling jauh dari Hijaz, ya, di daerah Arab sana itu belum banyak masjid, ya kan? Belum ada masjid yang sejauh itu, maka disebut Al-Aqsa. Karena kala itu perjalanan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj adalah 1 tahun sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Maka kala itu adalah Amul Huzni, bahwasanya Rasulullah ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dan juga Abu Thalib. Itu adalah kesedihan yang amat gitu kan. Dan juga Rasulullah baru saja ditolak dari mana? Dari hijrahnya menuju Taif gitu. Maka itu adalah 3 hal yang amat memberatkan Rasulullah dalam dakwahnya. Ia kehilangan support utamanya, promotor utamanya, yaitu adalah Khadijah yang selalu memberikan dukungan secara material maupun non material, ya kan. Juga Rasulullah kehilangan seseorang yang memberikan keamanan, yang memberikan garansi untuk hidup di Mekah gitu kan, untuk tidak diganggu oleh orang-orang, ya kan. Kala itu bahwasanya kita kita tahu semua, Abu Thalib ketika apa namanya diganggu atau diprotes oleh orang-orang Mekah kala itu, bahwasanya coba kalian, wahai Abu Thalib, berhentikanlah ini ponakanmu ini yang berdakwah ini, tolong hentikan. Maka Abu Thalib menjawabnya, saya akan hentikan ketika saya mati. Maka maksudnya adalah langkahi dulu mayat saya, baru saya akan akan berhenti untuk menjaga Rasulullah saat dakwahnya. Walaupun kala itu
Bahkan ketika akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk meminta diislamkan Abu Talib, di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Tetapi kehilangannya tetap menjadi sebuah lubang besar yang perlu untuk diisi gitu, yang perlu untuk digantikan siapapun dan tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu di Mekah kala itu, gitu kan? Maka nanti strateginya adalah untuk pergi ke Madinah. Maka yang terakhir adalah eh, ketika berusaha untuk menemui saudara-saudaranya yang lain, ketika pergi ke Taif jalan kaki, Taif itu adalah daerah yang apa namanya cukup menanjak gitu, perbukitan gitu. Kalau misalnya sekarang kita ke sana, di sana ada Gantole atau bisa kita lihat dari atas gitu perjalanan. Bahwasanya dia ada di atas nih. 100 kilo dari Mekah menuju ke Taif, di Taif ditolak gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui perasaannya Rasulullah, huzn atau kesedihannya Rasulullah itu diakomodasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hiburannya, yaitu adalah asra bi abdihi, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram. Kala itu diceritakan bahwasanya, oh, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada penjelasan terkait dengan perjalanannya. Nah, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, bahwasanya Rasulullah itu di kala itu sedang bangun malam hari, ingin menuju ke masjid, maka di tempat perjalanannya itu Rasulullah ditemui oleh Jibril alaihissalam, dan juga membawa hewan yang tidak lebih besar daripada kuda dan tidak lebih kecil dari kedelai. Seukuran bighal. Bighal itu adalah perpaduan dari kuda dan keledai yang ia berwarna putih. Nah, kala itu Jibril memberikan kuda tersebut atau bighal tersebut untuk melakukan perjalanan. Perjalanan yang pertama yaitu adalah Isra, yaitu adalah tadi disebutkan bahwasanya perjalanan horizontal, yaitu masih ada di bumi, gitu kan, yang hanya dijalankan pada satu malam, gitu. Bahkan tidak sampai satu malam. Ya, mungkin kalau kita hitung-hitung malam itu ada 12 jam, tidak sampai 12 jam perjalanan dari Al-Haram menuju Al-Aqsa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat perjalanan 1 bulan, gitu kan, menuju Al-Aqsa dari Al-Haram. Maksudnya di sini Al-Haram adalah bahwasanya Rasulullah kala itu dalam perjalanannya menuju Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihitung sebagai itu adalah tempat Masjidil Haram. Atau bisa dihitung juga bahwasanya Rasulullah melewati Masjidil Haram untuk menuju Al-Aqsa. Maka ketika sampai di Al-Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi para nabi, mengimami para nabi, dan hal tersebut adalah menjadi simbol perpindahan dan pergeseran 3 hal penting, yang mana sebelumnya itu ditampuk atau dipilih dibebankan kepada Bani Israel, yaitu adalah kitabnya menjadi kitab yang diberikan untuk semua umat, tidak hanya untuk Bani Israel tapi untuk Arab dan juga non Arab, ila Arab wal ajam. Terus juga nabi yang tidak hanya spesifik untuk orang Arab, tidak spesifik atau seperti kepada orang Bani Israel ketika syariat sebelumnya, dan juga agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya untuk orang-orang yang ada di Arab tapi juga untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasul itu adalah diutus untuk rahmat, sebagai rahmah atau rahmat atau kebaikan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap alamin, terhadap seluruh alam. Maka ini adalah sebuah pergeseran dari yang mana awalnya itu hanya diberikan kepada kelompok tertentu menjadi internasional, menjadi apa namanya, lebih melampaui section yang atau melampaui batas-batas suku dan juga melampaui batas-batas negara. Maka agama ini menjadi agama yang eh, apa namanya, alami, yang dia itu diberikan kepada seluruh alam. Nah, ini adalah simbol menurut Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang tadi kita sudah sebutkan, bahwasanya Rasulullah ketika menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa ini adalah simbol bahwasanya semua atau perpindahan dari Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya agamanya Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan tampuk kepemimpinannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah memiliki karakteristik itu tadi, yaitu menyeluruh
menyeluruh kepada seluruh ras dan juga bangsa, dan juga tidak hanya kepada satu golongan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kepemimpinan tersebut, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terakhir, yaitu adalah Mi'raj. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak, atau ketika kita membaca surat Al-Isra ini tidak disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di uh, surah An-Najm, wan najm uh, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat ke ufuqil a'la, ke Sidratul Muntaha, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu para anbiya, salah satunya bertemu dengan Nabi Adam. Bahwasanya Nabi Adam mengatakan, ini ada Rasulullah memberikan salam kepada Nabi Adam, dijawab salamnya oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah keturunanku yang terbaik. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi atau seorang manusia yang paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Maka di sana, di Mi'raj itu, di kejadian Mi'raj itu, perjalanan vertikal, yaitu bahwasanya disebutkan Al-Aqsa adalah titik di mana langitnya itu adalah pintu dari dimensi yang lain, yaitu adalah menuju ke langit, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu dari dimensi yang berbeda dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari Masjidil Aqsa itu menuju ke Sidratul Muntaha yang disebut sebagai Mi'raj, yaitu adalah mendaki ke atas. Kalau Uruj itu adalah mendaki ke atas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, memberikan perintah ritual yang paling utama bagi umat muslim, yaitu adalah sholat yang kita tahu juga diperintahkan 50 kali. Lalu Rasulullah berulang kali bolak-balik sampai kita mendapatkan sholat yang 5 waktu itu. Kita boleh lanjut, Raf. Nah, dari tadabbur surat ini, surat Al-Isra ini, bahwasanya kita menemukan bahwasanya Al-Aqsa atau penyebutan barokna haulahu itu tidak diberikan bagi banyak atau bagi daerah manapun atau bagi masjid manapun kecuali Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Haram, yang mana ia adalah kiblat yang sekarang kita tuju, itu tidak disebutkan bahwasanya barokna haulahu, Allah Subhanahu wa taala memberkahi daerahnya. Kenapa? Karena yang pertama, daerah Masjidil Aqsa itu adalah daerah yang amat subur. Ya, kalau misalkan kita membaca apa namanya, watini wa zaitun, bahwasanya tin dan zaitun itu tumbuh di sekitaran Masjidil Aqsa. Nah, itu adalah bagian dari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalamnya, di dalam Masjidil Aqsa atau di daerah Masjidil Aqsa, di daerah Quds ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perjalanan-perjalanan kehidupan para anbiya, bahwasanya di uh, kaki atau di tanah yang sama yang diinjak oleh orang-orang Palestina sekarang, itu adalah tanah yang sama yang diinjak oleh para nabi. Maka kita akan menjelaskan bahwasanya Al-Quds ini sebagai penting bagi kita karena yang pertama, karena ada 5 hal. 5 hal penting yang mana itu adalah bagian dari Al-Quds yang juga akhirnya penting menjadi sebagai orang bagi kita sebagai umat muslim. Al-Quds sebagai kiblat pertama, bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Aqsa sebagai kiblat pertama sebelum Allah Subhanahu wa taala memindahkannya ke Masjidil Haram. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sholat 5 waktu, kita sholat kita menjalankan ritual kita beribadah bahkan lebih dari 5 waktu setiap harinya, itu menuju kepada kiblat. Maka kiblat ini maupun dia sekarang yang kita hadapi sekarang maupun yang sebelumnya itu adalah bagian dari kita dan akan selamanya penting bagi umat muslim. Kiblat kita yang awalnya diarahkan kepada Masjidil Aqsa hingga akhirnya dipindahkan ke Masjidil Haram di tahun-tahun awal hijrah, itu akan selamanya menjadi penting bagi kita, ya kan? Karena ia adalah bagian dari ritual peribadatan kita, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengarahnya ke kiblat.
Maka kiblat yang pertama tetap menjadi penting bagi kita dan bisa kita tetap tadabburi, bisa kita tetap dapatkan asarnya, bahkan kita bisa lihat bahwasanya di daerah Arab sana masih ada masjid kiblatain, ya kan? Di Madinah ada masjid kiblatain, bahwasanya di masjid tersebut ada arah menuju Al-Aqsa, ada arah menuju Al-Haram atau Masjidil Haram. Nah itu Al-Quds akan menjadi bagian, selalu menjadi bagian penting di hati kita, bahwasanya ia adalah kiblat pertama bagi umat Muslim. Dan juga berkaitan dengan kisah yang sedang kita tadaburi atau ayat yang sedang kita tadaburi, bahwasanya Isra Mi'raj adalah hiburan bagi uh, Rasulullah. Ya, selain penghiburan juga penghabisan Rasulullah sebagai imam pada saat waktu itu. Bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj ini bukan hanya penghiburan bagi untuk Rasulullah, itu juga hiburan untuk kita dalam membaca kisah-kisahnya. Ketika kita itu membaca kisahnya atau sirah Rasulullah SAW, rasanya hati kita itu berat gitu. Apalagi ketika di fase Mekah, kita Rasulullah diboykot, Rasulullah menjalankan apa namanya diberikan apa namanya interaksi yang tidak baik gitu dari orang-orang Mekah, dilempari batu, diludahi, dilempari kotoran. Lalu bahkan ketika akhirnya mencari suaka ke Taif, yang mana Taif itu berisikan saudara-saudaranya Rasulullah, ia ditolak, ya kan? Hanya Habasyah yang memberikan penyambutan yang baik, walaupun akhirnya tidak memberikan uh, tempat suaka bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya di tahun yang sama, di tahun itu akhirnya kehilangan Abu Talib, kehilangan Khadijah radhiyallahu taala anha, itu adalah rasa yang berat bagi hati kita. Maka Isra Mi'raj itu adalah bagian dari penghiburan bagi Rasulullah dan juga penghiburan bagi kita. Bahwasanya kita merasa terhibur, merasa senang bahwasanya Rasulullah itu mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyebutan Al-Aqsa di Isra dan Mi'raj, di kejadian itu adalah tanda penting bahwasanya hal Al-Aqsa itu akan selalu menjadi penting untuk kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atau tidak menginginkan Al-Aqsa itu menjadi penting bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan atau tidak akan memberikan kisah Isra itu sendiri. Ya sudah, dari apa namanya Masjidil Haram langsung saja ke apa namanya langitnya Allah Subhanahu wa taala, Sidratil Muntaha. Kenapa harus ke Al-Aqsa? Karena di sana berarti ada suatu hal yang penting gitu. Ada suatu hal yang menjadikan kita itu harus gitu. Harus kembali melihat bahwasanya Al-Aqsa itu adalah bagian penting dari sejarah umat Islam. Al-Aqsa adalah bagian penting dari diri kita sebagai Muslim, ya kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kita tanda Isra dulu. Perjalanan ini, penghiburan ini adalah Isra dulu, adalah menuju ke Al-Aqsa dulu, baru dari Al-Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjutkan. Nah, Al-Aqsa juga sebagai kota suci atau kota yang diagungkan oleh umat Islam dan juga kotanya para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai kesempatan itu menyebutkan atau di dalam hadis-hadis kita mengetahui juga bahwasanya Al-Quds ini adalah kota suci atau kota yang diagungkan dikarenakan ada Masjidil Aqsa. Jadi kita sudah ketahui bahwasanya Mekah itu dimuliakan atau dijadikan Al-Haram karena di sana ada Ka'bah. Ketika kita sholat di sana, di Masjidil Haram dikali lipatkan berapa ratus ribu kali lipat, 100.000 kali lipat, ya kan? Ketika Masjid Nabawi, Madinah itu dimuliakan karena ia adalah tempat berdakwahnya Rasulullah, dan juga di sana ada Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi ketika kita sholat dikali 1.000. Maka ini adalah suatu tempat itu akan mulia. Gitu. Ini adalah hikmah yang mungkin kita bisa tadaburi bahwasanya suatu tempat itu mulia karena kita menyembah Allah di dalamnya. Kita memiliki masjid di dalamnya. Kita memiliki perjuangan-perjuangan yang kita lakukan di dalamnya. Maka itu akan menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menjadikannya mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia Masjidil Aqsa yang mana di sana adalah tempat kita pertama kali berkiblat, yang mana di sana pertama kali di langitnya Allah Subhanahu wa taala pertama kali turunkan perintah salat, ya kan? Maka itu akan menjadi suatu kota, suatu daerah, sebuah tempat
yang selamanya menjadi penting bagi kita, yang mana kita sholat di dalam menuju kepadanya pada zaman dahulu kala, yang mana kita itu diperintahkan dilipat gandakan sholat di dalamnya menjadi 500 kali lipat, dan juga sholat di sana, sholat di Al-Aqsa atau sholat di Masjidil Aqsa adalah ada perintah untuk mengusahakan, mengupayakan, bersusah payah untuk sholat di sana. Jadi Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk bersusah payah, untuk bersusah payah di 3 masjid, yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjidil Nabawi. Selain itu Rasulullah tidak memerintahkan untuk bersusah payah. Maka ketika terjadi mator atau uh, hujan yang deras sekali, maka tidak ada kewajiban atau tidak ada anjuran kepada laki-laki untuk sholat di masjid, kecuali kecuali di Al-Aqsa, kecuali di Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram, kecuali di Masjid Nabawi, 3 masjid itu. Maka ini adalah bagian penting dari umat Islam, bahwasanya kita harus bersusah payah untuk menujunya. Maka bersusah payah di konteks sekarang adalah membebaskan Al-Aqsa. Karena di dalam sebuah fatwa Syekh Yusuf Qaradawi bahwasanya kita itu dilarang untuk sholat di Masjidil Aqsa selama itu masih di bawah rezim Zionis, rezim Zionis. Maka kita itu mengusahakan untuk bisa sholat di sana adalah juga mengusahakan kemerdekaan Palestina. Maka ini adalah qadhiyah, perkara tanggung jawab kita semua untuk memerdekakan Palestina, untuk mengusahakan sholat di sana. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa. Kita mengusahakan untuk Masjidil Haram masih jauh lebih mudah karena kita mengusahakannya dengan menabung misalkan. Masjid Nabawi pun demikian. Tapi Masjidil Aqsa ini tidak hanya menabung, tapi melawan propaganda orang-orang Yahudi, melawan dengan yang kita bisa gitu. Maka yang kita bisa mungkin di sosial media, kita bisa berdonasi, maka kita berdonasi. Apabila ada masyaikh yang datang untuk menggembarkan atau menggemborkan tentang bagaimana kondisi Palestina, maka kita hadir di sana, mencoba untuk mentranslasikan, misalkan apabila ada yang paham bahasa Arab, ya kan? Itu adalah qadhiyah kita. Itu adalah kewajiban kita untuk menjalankan. Dan juga kita juga mengetahui bahwasanya ia adalah ardil anbiya, bahwasanya Masjidil Aqsa, daerah Syam yang termasuk di dalamnya adalah Filistin, adalah daerah di mana yang tadi saya bilang bahwasanya di tanah-tanahnya itu pernah diinjakkan kaki oleh para nabi, bahwasanya kaki-kaki yang mulia tersebut pernah menginjakkan kaki di sana. Bahwasanya di antaranya adalah ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalam pernah menginjakkan kaki di Baitul Maqdis. Yang mana beberapa disebutkan di Al-Quran, ilal ardil ladzi barakna fiha, ya kan? Nabi Ibrahim ada, Nabi Sulaiman ada, nah, kisah Saba juga ada. Semuanya menuju kepada ardil ladzi barakna fiha, dan menurut para ulama barakna fiha itu adalah Ardil Qudsi atau kota Al-Quds atau Masjidil Aqsa itu sendiri. Maka itu akan selamanya menjadi bagian dari kita. Sejarah itu adalah sejarah kita. Bahwasanya tanpa mereka menginjakkan kaki, maka dakwahnya itu akan terputus. Maka dakwahnya tidak akan sampai ke kita. Maka kita sebagai umat muslim memberikan atau namanya menghargai perjuangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yaitu dengan cara tetap memberikan kepentingan kita, memberikan pikiran kita. Kalau misalkan kita itu selalu our thought with you gitu kan, bahwa pikiran kita minimal itu untuk mereka. Kita memikirkan mereka, apalagi sekarang kita sudah mulai masuk ke setengah akhir gitu kan. Maka ketika akhirnya apabila ada teman-teman yang berkesempatan untuk menjadi imam, maka lakukanlah kunut nazilah, ya kan, kunut di setengah akhir Ramadan, yang juga dilakukan oleh para sahabat ketika sudah memasuki setengah akhir Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kunut-kunut tarawih untuk kemerdekaan Palestina yang sekarang itu masih di dalam kondisi yang sangat kritis, ya kan.
walaupun sudah mulai diberikan apa namanya mulai diberikan gencatan senjata, tapi gencatan senjata ini hanyalah bagian kecil dari kemerdekaan Palestina yang masih panjang, yang masih kita harus usahakan. Maka jangan sampai lepas dari doa-doa kita bahwasanya Ardil Filistin ini adalah qadiyah kita, bahwasanya ini adalah bagian dari kehidupan seorang muslim. Ketika akhirnya seorang muslim itu melupakan Al-Aqsa, maka ia melupakan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ia melupakan bagian dari kiblat pertama. Ia melupakan dari Isra Mi'raj. Ia melupakan bahwasanya ia adalah di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang mana kita ketika kita harus sholat di sana, kita harus mengupayakan, dan juga bahwasanya ia adalah bagian dari nabi sejarah panjang para nabi-nabi yang sudah menginjakan kaki di berdakwah di Ardil Filistin. Dan yang terakhir, boleh kita lihat ke yang terakhir. Nah, Al-Quds adalah selamanya sebagai medan jihad, dan ada sebuah kesimpulan bahwasanya Al-Quds dari awal apa namanya dari ketika dari zaman para nabi terdahulu, ia adalah bagian dari perangnya, bagian dari jihad seorang muslim. Maka di sana juga perang-perang suci terjadi ketika uh, akhirnya diwariskan turun temurun hingga sekarang gitu kan, ketika akhirnya Rasulullah itu sudah mulai memerintahkan para sahabat untuk mendakwahkan Islam ini, maka yang dituju adalah Ardil Syam. Ardil Syam mulai dari Jordania, mulai dari Palestina, itu mulai dilihat oleh Rasulullah sebagai tujuan untuk dilakukan futuh di dalamnya, itu adalah pembebasan. Maka dilakukan hal tersebut di zamannya Umar bin Khattab, sudah mulai perang-perang terjadi hingga akhirnya dibebaskan. Maka di dalamnya adalah tempat kita untuk berjihad. Tempat kita, Masjidil Aqsa adalah medan jihad kita. Dari zamannya Nabi, di Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga zaman-zaman terdahulu kala. Maka ia adalah tempat di mana kita itu untuk mengusahakan, atau tempat di mana kita itu menjadikannya sebagai Aqsal Ghayah. Selain Masjidil Aqsa dan juga Aqsal Ghayah, bahwasanya adalah tujuan utama kita. Bahwasanya kita itu memerdekakan Filistin tidak hanya memerdekakan atau memenuhi hak-hak saudara Muslim kita, tapi juga memerdekakan teritorialnya. Bahwasanya teritorial ini adalah milik umat Muslim dari mulai ditahbiskan kepada Rasulullah, Rasulullah ketika menjadi imam para nabi, maka di titik itu pula bahwasanya Ardil Filistin itu seharusnya sudah jadi miliknya umat Muslim. Maka usaha-usaha untuk memerdekakan Filistin semoga dan akan terus berlanjut gitu kan. Mau bagaimanapun Zionis dan juga para Yahudi atau orang-orang Yahudi laknatullah alaihim itu melakukan kebengisan, kekejian di Ardul Filistin, menodai kesuciannya, tapi perang itu akan terus berjalan, akan terus usaha memerdekakannya. Jihad kita di Filistin itu akan terus berlanjut. Maka di dalamnya, di dalam Masjidil Aqsa, di daerah Al-Quds, di Ardil Filistin, itu adalah tempat di mana para mujahid itu dilahirkan. Bahwasanya kita tahu, kita amat sangat jelas sekarang bisa melihat di sosial media, bahwasanya di dalamnya adalah orang-orang yang terbaik dari kita. Bahwasanya ia tidak memiliki ketakutan sama sekali terhadap kehilangan dunia. Yang ia takutkan hanyalah bahwasanya itu kunci Masjidil Aqsa itu hilang dari tangannya. Bahwasanya itu adalah qadiyahnya mereka secara spesifik dan qadiyah kita secara umum. Bahwasanya menjaga Al-Aqsa menjadi bagian dari umat Muslim, karena itu daerah mereka, maka mereka mengusahakan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak takut apa itu kematian. Bahwasanya mereka itu tidak akan pernah mati. Pejuang-pejuang Palestina itu tidak pernah meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seseorang berjihad, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa ketika mereka meninggal, ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang amat mulia, dengan cara yaitu adalah berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tetap hidup, tetap roh-roh mereka itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, diberikan rezeki. Bahwa saya kita di sini masih terus harus berjuang, masih harus terus menggaungkan perlawanan terhadap Filistin, sedangkan mereka sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, diberikan rezeki yang tidak putus sampai hari kiamat. Itu adalah hadiah untuk mereka. Itu adalah reward yang mereka dapatkan dan mereka usahakan untuk mendapatkannya. Maka bagaimana kita? Bagaimana kita yang masih jauh dari memerdekakan Filistin ini? Usaha kita yang terbatas, yang kita hanya bisa mengusahakan kita dari jauh, ya kan? Yang mana mentok-mentok itu yang usaha yang paling bisa kita lakukan adalah mendoakan. Kekuatan doa yang mana kita masih menjadi seorang yang banyak dosa kita. Bagaimana kita ingin diterima ya doa-doa kita gitu kan? Bahwasanya kita sekarang ada di bulan Ramadan, bulan jihadnya Rasulullah SAW, maka kita langitkan lagi doa-doa kita. Kita doa untuk membersihkan diri kita, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih bersih lagi daripada dosa-dosa. Dan ketika di titik itu, maka kita akan coba langitkan kembali doa-doa kita, usaha-usaha kita, menggaungkan kembali bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah bagian dari umat Muslim, sejarah panjang umat Muslim. Ketika kita melupakannya, maka kita melupakan ia adalah sebagai kiblat pertama kita. Tanpa kiblat pertama, kita tidak akan pernah menjalankan ritual yang atau rukun yang menjadi bagian dari seorang Muslim, yaitu sholat. Juga ketika kita melupakannya, berarti kita melupakan peristiwa Isra Mi'raj, kejadian yang memberikan hiburan kepada Rasulullah, memberikan perintah kepada Rasulullah untuk sholat, dan umat Rasulullah untuk sholat, juga melupakan bahwasanya kota tersebut adalah kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kota tersebut adalah kota di mana para nabi yang mulia menginjakkan kakinya, dan juga Al-Quds atau kota tersebut adalah daerah medan jihad kita, bahwasanya ketika kita tidak bisa sampai di sana untuk berperang, maka doa-doa kita harus kita langitkan, usaha-usaha untuk melawan propaganda harus kita usahakan, dan juga pesan Dr. Yusuf Qaradawi bahwasanya kita harus tetap kuat karena hadis penting yang terkait dengan kemerdekaan Palestina disebutkan dalam wasiatnya bahwasanya kita umat Muslim akan memerangi orang Yahudi dan menguasai mereka, sehingga ketika salah satu dari mereka berlindung di balik batu, batu itu akan mengatakan ada seorang Yahudi di belakangku. Ini bukan hanya untuk menguatkan kita, tapi juga ada berita baik. Di sini ada kata menguasai mereka, bahwa saya di satu hari kita yakin bahwa kita akan mengembalikan Palestina ke tangan umat Muslim, dan kita akan sholat di gerbang Masjid Al-Aqsa di bawah perintah, di bawah kekuasaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan Imam Mahdi, dan insya Allah itu tidak akan lama lagi kita akan menemui waktu-waktu itu. Semoga kita selalu menjadi bagian yang mengusahakan hal tersebut, menjadi nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai bagian dari umat muslim yang kukuh memegang agamanya Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fil Filistin wa dammir a'da'ahum a'da'ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ternyata kameraku belum nyala. Sorry, sorry, sorry. Nah, oke. Oke, alhamdulillah, amin. Terima kasih Mas Nabil atas apa namanya materinya pada malam hari ini. Jadi banyak banget poin-poin menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nabil. Tapi kalau aku pribadi melihat poin yang paling menarik adalah, maksudnya semua poin menarik gitu ya. Tapi kalau kita ambil secara umum, memang eksistensi Al-Aqsa sendiri eh, kayaknya aku rasa memang masih 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 perlu untuk lebih sering dibicarakan. Al-Aqsa dalam artian bukan hanya apa namanya itu konteks
sekarangnya seperti apa gitu ya, tapi kesejarahannya gitu, kesejarahan bagaimana itu berkelindan dengan identitas kita sebagai seorang Muslim gitu. Karena kan selama ini orang merasanya apa identitas kemusliman kita itu ya Madinah dan Mekah gitu, kira-kira seperti itu gitu. Padahal kan eh, mungkin kalau misalnya sekolahnya Islam ya dari TK, SD, SMP itu mungkin sudah sering dibacakan bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kaitannya dengan situasi sekarang itu memang memang getir gitu ya bagaimana eh, tanah suci di antara apa namanya itu situs suci umat Islam gitu kemudian sekarang jatuh dikuasai oleh orang-orang yang sangat musuh Islam gitu. Jadi majelis seperti ini dan juga majelis-majelis lain gitu menurutku signifikansi yang sangat besar adalah tadi gitu bahwa eh, ini bukan hanya soal sejarah gitu tapi juga soal identitas, the very identity of ourselves as a Muslim gitu loh. Bahwa ketika kita bicara Muslim, maka Muslim itu salah satu titik-titik geografis yang paling apa pentingnya itu tadi adalah ya Madinah, Mekah dan juga Al-Quds itu, Al-Aqsa Palestina gitu. Sehingga sangat sulit membayangkan, aku sendiri sangat sulit membayangkan orang-orang yang di saat getir sekarang nih masih do you condemn Hamas gitu. Itu kayak menurutku kayak kayak kok bisa sebagai Muslim kita masih masih berada dalam situasi yang pengen netral, pengen abu-abu gitu loh. Padahal oke lah kita punya, apalagi yang delegitimasi boykot gitu ya. Ini karena baru banget kita lihat di Twitter kecenderungan orang-orang yang sekarang mendelegitimasi boykot gitu, meremehkan boykot dan menariknya adalah boykotnya bukan, tapi akun-akunnya itu punya track record yang memilih paslon yang sama, misalnya seperti itu gitu kan. Tapi nggak perlu disebut lah paslonnya seperti apa karena rekamannya nanti akan di-upload itu. Cuman yang jelas adalah upaya untuk mendelegitimasi boykot itu biasanya diikuti dengan apa namanya tuh serangkaian apa ya bahasanya kesannya kayak pengen netral gitu, kesannya kayak oh saya yang paling merangkul semuanya, saya yang paling apa namanya itu berjasa untuk UMKM, berjasa untuk industri apa dan sebagainya gitu loh. Padahal saat ngomong seperti itu, saat nge-tweet, saat berbicara seperti itu, kita tuh harus membayangkan betul bahwa genosidanya itu betul-betul terjadi di saat ini gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang, aku nggak tahu ya kita beda berapa jam antara sini dengan sana gitu. Cuman eh apa namanya itu? Berarti perbatasan Mesir ya Mas ya? Berarti sama ya ininya, relatif sama ya. Beda berapa jam berarti Ya, Mas? sekitar 4 atau 5 jam kalau di sekitaran Sinai itu. 5 jam lebih belakang kan, lebih mundur kan Ya, dari sini gitu. Jadi mereka gimana sekarang misalnya lagi mau iftar atau lagi mau tidur itu masih dibayang-bayang peluru dan sebagainya gitu. Kok bisa sih orang tuh se apa ya setega itu gitu loh untuk eh, apa berpihak pada Zionis itu. Tentu tentu dan ini juga ini baru-baru juga nih Mas. Aku juga ada di Twitter ada orang-orang yang eh ya Coca-Cola tuh nggak haram kok gitu. McD itu ya nggak haram gitu loh. Dari awal siapa yang mengharapkan sih sebenarnya gitu loh. ya, Terus ya ini bukan masalah haram dan halal sebagaimana hukum kita kepada babi gitu, hukum umat Islam kepada babi dan kepada apa namanya tuh arak misalnya kepada minuman keras gitu. Eh ketika minum Coca-Cola atau ketika makan McD ya nggak usah berapologetik ya saya ini makanan halal kok gitu ya halal memang gitu loh tapi uangnya itu tadi kan ada perputaran apa secara zat itu tadi mungkin halal tapi kita lihat kondisinya sekarang ini kan ibaratnya kayak ada keluarga kita diteror kemudian kita makan sesuatu kita ngasih uang ke orang untuk mukulin keluarga kita gitu padahal kita tahu bahwa uang ini akan digunakan untuk hal semacam itu gitu loh. Jadi ini betul kata Kak Dia, boykot itu soal moral stance gitu. Jadi aku bahkan di titik yang oke kalau misalnya memang nggak mau boykot, ya wis menengo gitu. iya, Ya udah diem aja lah gitu loh. Ya udah diem aja lah gitu loh. Tapi kalau
melawan boykot terus pakai narasi-narasi heroisme itu loh bahwa ini demi UMKM ini. Itu kayak pahlawan kesiangan gitu loh. Hmm. Apa namanya itu? Ya edgy aja lah kayak pengen beda sendiri lah gitu. Dan kita sudah melihat tadi apa namanya itu apa yang Mas Nabil sampaikan dari awal sampai akhir berkaitan dengan apa namanya apa tadabbur malam hari ini gitu bahwa situs ini itu bukan hanya soal sejarah gitu loh, tapi sampai sekarang masih berlangsung. Dan tadi Mas Nabil membuka dengan sangat bagus. Ini bukan soal 7 Oktober atau 100 tahun gitu ya, tapi ya ini juga tanahnya para nabi gitu loh. Para nabi menjejakkan apa namanya kaki di Al-Aqsa gitu loh, di Palestina gitu. Sehingga belum lagi kalau kita melihat dari tetangga sebelah gitu loh Mas. Maksudnya dari teman-teman Kristiani yang sosok yang mereka tuhankan itu ya lahir di sini gitu loh, lahir Oh, di Palestina gitu loh. Tapi melihat bagaimana kenaifan mereka untuk eh, berpihak pada apa namanya itu Zionis itu satu hal yang ini. Dan ini aku juga baru kepikiran topik riset ya. Maksudnya topik riset dalam artian aku penasaran cuman belum nemu bahannya gitu. Ketika perang salib, apakah itu betul-betul hanya eh, Islam dan Kristen saja gitu ya. Jadi betul-betul identitasnya mentok Islam dan Kristen. Atau sebenarnya ada identitas-identitas lain yang jarang dibicarakan. Di mana umat Yahudi saat itu gitu loh. Di mana hmm. umat Yahudi saat itu berpihak gitu. Apakah umat Yahudi saat itu berada di kubu Kristen atau berada di kubu Islam atau terpencar, terpecah. Ini yang aku lagi penasaran nyari juga sebenarnya. Karena tiba-tiba maksudnya gini, yang rebutan selama ratusan tahun itu Islam dan Kristen, ya kan? Tiba-tiba yang sekarang Iya. dapat Yahudi gitu loh. Hmm. Apa namanya orang Zionis lah gitu kita spesifikkan gitu. Ya ini dari mana apa track record sejarahnya gitu loh. Walaupun tentu bukti-bukti sejarah kita bisa dengan jelas melihat bahwa kedamaian dan kesejahteraan itu tidak ada bukan ya kita bisa bilang hampir-hampir sangat minim ketika ada di kepemimpinan Kristen tapi sangat tinggi ketika ada di apa kepemimpinan umat Islam gitu. Terima kasih Mas Nabil atas Iya. apa tadaburnya pada malam hari ini dan ini majelis terakhir kita ya. Insya Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis yang lain. Tapi sebelum kita tutup mungkin Insyaallah, ada insyaallah. tanggapan atau Oke, apa namanya itu perbincangan-perbincangan dari kakak-kakak. mungkin aku mau nambahin dikit ya. Tadi Oh iya yang disebut silakan. sama sama Raffi itu menarik bahwasanya harusnya stance-nya, moral stance-nya orang orang Kristiani, Nasrani itu memang seharusnya ada di sisi kita. Karena seruannya Dr. Yusuf Kordowi yang mana selalu dicap radikal gitu kan. Aha. Kordowi itu ngajak ngajak umat Kristen buat melawan Yahudi. Jadi di Wow. di di buku itu yang apa Al-Quds Qadiyatul Muslim itu salah satu wasiatnya adalah umat Muslim harus bersatu dengan orang Nasrani untuk melawan orang Yahudi yang ada di sana gitu. Jadi Hmm. jadi apa ya kayak harus aneh aneh gitu seharusnya kalau misalkan emang umat Kristen itu juga ada di stand atau di posisi yang mana malah mendukung Zionism gitu karena mereka sendiri juga harusnya merasa terinjak gitu ketika akhirnya daerah di mana tempat sucinya mereka yang mereka anggap suci juga itu juga diporak-porandakan sama orang Yahudi, orang Zionis gitu kan juga di Hmm. mana umat Kristiani di sana dibantai juga gitu kan maka ini Hmm. ketika akhirnya kita tarik lebih luas lagi bahwasanya ini bukan soal agama, soal misalkan kemanusiaan yang apa namanya yang harusnya merasa dekat juga dengan umat Kristiani ya umat Kristiani itu sendiri di mana umat Kristiani di sana juga dibantai kayak gitu. Makanya Iya, orang iya. Indonesia Yahudi apa Kristen-Kristen Yahudi pesek ini sebenarnya agak aneh sebenarnya gitu kan. Jadi mereka mereka pertama orang orang Nasrani, terus habis itu mereka dukung Zionis gitu kan mereka mau ngikut siapa gitu. Pertanyaannya adalah mereka tuh ngikut siapa gitu. Jadi apa namanya harusnya umat Muslim dan umat Kristen yang apabila menghubungkannya terkait dengan Al-Aqsa itu harusnya mereka bersatu gitu untuk melawan Zionis itu sendiri. Hmm. Iya, iya. Eh terakhir banget. Karena aku juga jadi ingat buku yang ini Thousand Years Wars on Palestine ya, yang apa namanya itu?
Kok aku jadi lupa ini ya yang nulis siapa. Eh di situ ditulis memang salah satu kenapa kok kemudian eh, teman-teman Kristiani, terutama mungkin yang ini ya, yang dalam tanda kutip religius, itu kok kesannya sangat mendukung eh, Zionis itu. Karena memang melihat bahwa secara teologis Palestina itu dijanjikan untuk umat Yahudi gitu loh. Jadi bahkan scripture-nya mereka apa namanya itu di Bible-nya mereka itu juga aku lupa ya ayatnya berapa atau persisnya seperti apa gitu, tapi memang ada kesan untuk menjustifikasi bahwa suatu saat gitu Hmm. loh lahan ini atau Palestina ini itu miliknya apa namanya itu orang-orang Yahudi gitu. Ya, Rashid Kholidi. Terima kasih nih Mbak Nana. Jadi bukunya Rashid Kholidi itu di awal ngejelasin juga soal kenapa kok kemudian apa namanya itu sangat pelik ya kondisinya gitu. Jadi nggak hanya soal politik saja, tapi memang ada kaitan-kaitannya dengan agama gitu. Nah, Hmm. tetapi yang menarik memang ada ikhtilaf. Ini bahkan di antara rabi-rabi Yahudi sendiri itu ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu dalam artian, oke mereka mengimani bahwa Palestina itu milik mereka, tetapi mereka apa namanya itu eh, berlepas Ikhtiatnya ya, diri. tata i- caranya. Iya, berlepas diri dari Zionisme karena Zionisme tuh memaksa itu untuk saat ini gitu loh, untuk segera Hmm. gitu loh si Theodor Herz itu loh. Sementara mereka itu melihat bahwa ini tuh kayak tanda-tanda kiamat gitu loh, Mas. Jadi kayak kayak mereka merasa bahwa ini nanti akan dikasih ke kita, ya tapi kita ya udah sekarang kita berdoa aja, kita sekarang beribadah aja, Hmm. bukan kita rebut secara secara paksa gitu loh. Karena apa implikasinya panjang gitu itu dan sebagainya lah gitu. Gitu. Jadi eh apa namanya tuh sentimen-sentimennya sebenarnya banyak menggunakan dalil-dalil agama itu bahkan dari Theodor Herz sendiri gitu. Walaupun dalam basis yang paling mengakar eh lebih banyak sisi sekulernya gitu loh. Jadi Hmm. lebih ke kami sudah terzolimi selama Holocaust, jadi mari berikan kami gitu loh lahan gitu dan sebagainya gitu. Ini apa nanti panjang gitu tapi intinya adalah soal Palestina ini sebagai umat Islam kok aneh betul gitu kalau justru malah mendegradasi perjuangan gitu loh atau mendelegitimasi perjuangan gitu. Hal-hal kecil soal boykot itu aku rasa ya tadi kalau memang darurat ya it's okay lah gitu. Misalnya lapar Iya, baru iya. nyampe stasiun itu loh atau apa biasanya yang Betul, paling ada betul. ya McD gitu loh. Ya kalau memang mau makan McD silahkan gitu loh. Tapi untuk difoto, disebarkan, terus saya makan McD, nah itu udah lain sikap, udah lain soal Betul, gitu loh. betul. Jadi Betul. bukan 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 makan McD-nya ansih yang kita permasalahkan gitu loh. Tapi apa kebanggaan untuk bisa makan McD itu yang apa namanya perlu di cross check. Terima kasih Mas Nabil. Nah, Mungkin ada penutup sekaligus menutup ah, rangkaian ya, rangkaian majelis kita selama alhamdulillah sudah 6 pertemuan sama Masya Allah. apa namanya sama hari ini Nggak mungkin keras ya, Rob ya? Nggak barakallah keras ya? barakallah. Ya, intinya jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang terlibat, terutama dari PMG-nya juga sendiri, Kak Dia, Raffi, juga teman-teman semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir, maupun yang mendengar secara di YouTube gitu kan. Kalau kata ayah saya kebetulan juga menyimak eh, Masya Allah. kajian itu, tapi dari YouTube bilangnya nontonnya kalau off air gitu katanya, bukan Oh. on air katanya. Jadi maksudnya udah sampai di YouTube gitu. Jadi Hmm. jazakumullah khairan. Semoga gitu kan yang kita sampaikan ini bermanfaat, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Apabila masih banyak kekurangan itu dari diri saya pribadi dan juga dari kebaikan-kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwasanya kajian tadabbur ini adalah pemantik kita untuk kita selalu untuk tadabbur gitu. Karena kita selalu pasti kan kita insya Allah kita baca Al-Quran ya kan. Iya iya. Amin Walaupun amin amin. mungkin ada di kesempatan-kesempatan tertentu, mungkin kita lagi kurang semangat gitu kan, tetap coba cari satu satu dua halaman yang mana memang di situ ingin dibaca, coba kita tarik ulur lagi di daerah tadaburnya kita gitu. Gimana kita bisa melihat
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak sekali hikmah dan juga menyimpan banyak sekali eh, ibrah di ayat-ayat Al-Qur'an, yang mana kalau misalkan kita bisa memberikan literal meaning dari 10 kebaikan itu, mungkin kita bisa ambil juga bahwasanya 10 kebaikan ketika kita tadabburi. Jadi ketika kita baca huruf-hurufnya itu ada kebaikan-kebaikan yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita tadabburi seperti itu. Maka dari majelis ini saya banyak belajar dari teman-teman semua juga. Insya Allah kita ketemu lagi kalau misalkan ada kesempatan. Insya Allah untuk Ramadan ini kita eh, cukupkan dulu. Mungkin kan setelah ini teman-teman ada yang mau mudik, ada yang mau itikaf gitu kan, biar bisa Iya, iya, betul, fokus betul. ke ibadah seperti itu. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Astaghfirukum min kulli khata'i. Astagfirullahaladzim. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan ke Raffi. Oke, terima kasih Mas Nabil. Dan juga aku mau menyampaikan hal yang sama juga. Intinya, alhamdulillah kita sudah menyempurnakan majelis kita sampai 6 pertemuan gitu. Dan awal juga sama Mas Nabil lebih ke spontan-spontan ya Mas ya. Ya, Spontan gitu ya. Gas lah, gas gitu. Tapi alhamdulillah juga direstui dan diridhoi oleh Kak Bia gitu sebagai sebagai CEO The Muslim Guys. Jadi semoga harapannya kita bisa bertemu lagi di majelis yang lain dan juga eh, istiqomah untuk terus menuntut ilmu ya menjadi menjadi amin, amin. apa namanya orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan silakan untuk nanti ditonton lagi rekamannya di Murojaah lagi dan disebarkan. Don't forget apa gimana? Mas? Like, share, and Allah. subscribe. Sorry banget kalau pembawaannya kok apa rada-rada gojekan, rada bersanda gitu karena ya apa yang penting kita tetap menjaga adab lah terhadap ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari. Saya Muhammad Raffi Variananda pamit undur diri. Mewakili TMG juga minta maaf apabila selama penyelenggaraan banyak kekurangan kepada Mas Nabil, kepada kakak-kakak semua yang menyimak ini secara langsung maupun nanti yang di YouTube. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga di acara-acara selanjutnya kita bisa lebih prepare dan lebih baik lagi. Kita cukupkan Insya Allah. majelis pada malam hari dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa Subhanallahumma bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Asyhadu atubu ilaik. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.